Ya, masih ada beberapa sedikit lagi yang kita lanjutkan untuk yang 15. Shift pertama tadi hadir. Mana? Di rumah Pak. Di bawah ya. Absennya gimana? Absen apa Pak? Oh. Kita bukan ini semangat Pak. Kenapa? Kita murid mobility, baru balik. Oh. Terus Aslinya dari mana? Aslinya dari Kampus bisnya dari mana? dari Semarang. Semarang. Semarang mobility ke tempat lain. Mobility Terus sekarang lagi balik. Balik dulu. Oh. Iya. Baru balik hari ini. Kemarin. Tapi shift ini dari mulai shift 4 tadi tuh. Gimana? Tadi shift pertama tadi nggak kelihatan. Emang nggak ada. Nggak ikut. Iya. Absensinya? Aman. Aman gimana maksudnya? Aman gimana? Aman, nggak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Aman. Ini saya aman. Nah, saya mulai hafal di wajah-wajahnya nih. Ingat semester udah mengenal ya. Mobility dalam rangka mobility 1 semester enggak atau? 2 semester. 2 semester. Sini pulang. Ada jadwal di sini. Enggak. Duduk aja di sini ya. Merhatiin. Oh, merhatiin aja. Boleh masuk nggak? Boleh? Oh boleh. Nanti kasih tugas ya. Kalau ada yang baik ke kita harus bilang apa kan? Kejadian aja. Ayo. Udah mau. Udah mau. Kan di sana belum selesai semesternya, kok balik ke sini? Misal saya Pak. Biasa sih. Terus kapan balik lagi Bandung? Minggu. Kenapa saya lihat? Kalian gajian belum? Iya Pak. Ya, enaknya ya, kalau Semarang itu enak. Mau ke Jakarta, ke Bandung, ke Malang ya tengah-tengah gitu kan ya. Kalau ke Jakarta paling 5 jam, 6 jam, Malang juga sama. Ke Bandung kurang lebih ya. Naik apa ke Bandung? Naik travel Pak. Travel berapa jam? 5 jam. 5 jam. Soalnya kan sudah bisa langsung masuk. Subang. Oke, silahkan ikut ya. Nanti bisa kasih tugas. Oke. Sudah belajar ini software konfigurasi manajemen di Bandung? Continuous deployment. Mengapa perlu ada software konfigurasi manajemen? Harus nyambung kita frekuensinya di sini. Configuration management supaya softwarenya scalable dan maintainable. Supaya Softwarenya scalable dan maintainable. maintainable. Software itu apa? Tangkap lunak. Iya, bahasa Indonesianya perangkat lunak. Yang disebut software itu apa sih? Software configuration management, keywordnya ada 3. Ada software configuration management. Oke. Manajemen sudah disinggung tadi ya. Softwarenya apa? Jauh-jauh dari Bandung ke sini pulang kan semuanya. Ya. Yang di sini ya, jangan sampai nanti tanya software itu apa. Gak salah codingnya, tapi apakah hanya codingnya saja? Tidak, software tidak hanya codingnya saja. Seperti tadi yang kita sudah bahas ya. Apa ini? Mulai. Kita review kembali ya sebelum kita pindah ya.
Ini adalah item ya yang juga menjadi bagian dari software configuration ya. Kita review kembali. Di mana di dalam software configuration ini akan juga menjadi baseline. Tadi baseline itu apa? Sudah dijelaskan. Yang menjadi baseline untuk pengembangan software meliputi ini semua. Nah, ini software. Ya. Jadi tidak hanya code-nya. Ya, jadi apa yang dikelola, di tracing, apa yang tadi bahasanya maintain atau mengelola ya, dipelihara. Yang dipelihara tidak hanya code-nya. Dokumen berkaitan dengan requirement, modeling system specification ya, testingnya itu juga harus diketahui, di tracing, dikelola. Software configuration ini apanya? Ya berkaitan dengan tahapan proses di SDLC-nya. Ya, konfigurasi ini pengaturan bagaimana dokumen itu ada di mana sih? Oh, dokumennya ada di wawancara. Wawancara ada di mana sekarang? Terus bagaimana wawancara diterjemahkan ke dalam model? Kan wawancara bisa campur kalimat-kalimat penjelas utama dan seterusnya kan. Poinnya apa? Nah, poin-poinnya ada di mana itu? Disimpan di mana? Di SharePoint, di Google Doc, atau di mana? Ya kan? Banyak. Code-nya ada di mana? Oh, di Git. Yang ini di tempat lain lagi. Semua terdokumentasikan. Ya, jadi tidak hanya code-nya, requirement-nya, testing-nya dan yang lainnya. Ingat ya, sebelum kita pindah. Dan ini teman-teman harus sudah mulai kelola. Mengapa? Perjalanan produk itu tidak selalu sama. Bisa nanti berkembang, bercabang, ya kan? Tambah lagi produk yang lain. Yang menangani tidak hanya satu orang, banyak orang, sehingga transfer knowledge harus terjadi. Kalau kita ngomong produk, nomor 2, tadi 1, ini ada di mana dokumentasinya? Terus kita mau membuat versi 2-nya, kita mau berangkat dari mana baseline-nya? Versi terakhir sebelumnya atau bisa berangkat dari yang 2 tahun sebelumnya atau versi awal? Tergantung. Tadi baseline ada 3 ya, baseline tadi ada 3. Gimana baseline tadi? Nah, ada 3. Harus bisa jelaskan ya, 3. Functional design product. Functional ini baseline berkaitan dengan requirement-nya. Desain ya berkaitan dengan desain. Kalau produk utuh. Nah, kadang pengembangan project suatu produk itu berangkat requirement-nya sama, tapi desainnya beda. Requirement-nya biasanya sama, tapi desainnya nggak dipakai. Kita harus desain baru. Bisa saja sebagian desainnya dipakai. Requirement-nya nggak relevan, tapi ini bisa digunakan untuk requirement yang baru, di project baru requirement-nya beda, tetapi desainnya harusnya sama dengan kita punya. Ini harus satu tema gitu. Binus Maya, tapi ini untuk apa ini? Untuk bagian fitur tertentu. Nah, komponen-komponen bisa dipakai. Tombol-tombolnya, font style type-nya, CI-nya, ya kan? Gak usah dari nol. Biasanya pakai mana? Binus Maya komponennya, Binus Maya 5-nya dipakai. Desainnya dipakai. Requirement-nya beda baru karena memang fungsinya beda yang kita mau bangun. Tapi nuansanya akan sama desainnya. Bisa demikian. Bisa waktu produk rilis sepenuhnya dipakai. Intinya apa di sini? Bahwa pengembangan software itu tidak selalu dimulai dari nol. Mengapa? Karena kita sudah punya resources, yang jadi kelola resources yang sudah sebelumnya diselesaikan, sudah rilis, solve problem, tinggal di custom bagian desainnya ataupun bagian tertentu, bisa kita rilis produk yang baru.
sehingga lebih cepat, lebih murah, ya kan? Nah, itu konsepnya. Untuk itu maka setiap item dari software itu harus dikelola, dimanage. Ya. Harapannya ini nanti setiap perubahan ini bisa kita kontrol, kita kelola, perubahannya kita ketahui, dan tadi perubahan itu tidak selalu semuanya disetujui. Oh, ingat pernah dulu diminta diubah? Iya, pernah minta diubah, tapi di reject. Kapan di rejectnya? Ini ada catatannya di dalam change control manajemennya terdeteksi. Pernah memang waktu itu minta diubah, tapi tidak setuju dengan pertimbangan tertentu. Ya, sehingga kita baseline-nya menggunakan baseline yang requirement awal. Ya, yang kita tentukan. Nah, yang terakhir, tadi berkaitan dengan kolaborasinya. Ya, nanti dengan instalasi itu tools yang digunakan. Untuk toolsnya saya nggak bahas ya. Ini contoh di tahap yang lebih akhir, di mana SCM ini dikaitkan dengan environment di operation ya, development operational product. Ini ada beberapa concern untuk agile, yaitu continuous integration dan continuous deployment. Integration di sini adalah proses bagaimana kita mengintegrasikan kode ke dalam suatu repository. Dan di sini tidak langsung integrasi setiap unit itu selesai. Tidak, harus ada testingnya di sini. Jadi testing strategi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, setiap unit yang sudah dites, sudah sesuai dengan functionality-nya, ya, masuk ke repository, harus dipastikan ini terintegrasi dengan baik, sehingga ada namanya integration test. Ya, tadi kita sudah singgung ya. Ini di integration test. Lalu jika integrasinya berhasil, maka dilakukan yang namanya deployment. Setelah lolos tes, deployment di sini juga masih memerlukan tes. Umumnya ya, sistem tes. Ya. Waktu di deploy, diintegrasikan di server development aman. Begitu sekarang masuk server yang memang untuk operation, belum tentu environment sesungguhnya. Untuk itu kadang banyak pengembang software membuat environmentnya semirip mungkin antara operasional dengan development. Kalau enggak, nanti komponennya beda, di development jalan, di operation enggak jalan. Ada beberapa teknik, ada virtual machine dan yang lainnya kan, yang bisa dikonfigurasi, di-clone sehingga mirip environmentnya di data center biasanya. Dibuat ada beberapa layer, ya kan? Layer untuk development, untuk release produknya. Dan ini dibuat sama. Jadi kalau nanti ada perubahan di development, operasinya juga harus diubah agar setiap komponen yang ada di software ini jalan. Tidak hanya jalan di satu komputer development, tapi di environment sesungguhnya jalan. Nah, ini continuous deployment. Nah, ini ada rule-nya nih yang menjaga ini ya. Nah, ini mengelola perubahan code dan versi tracking atau perubahan tracking versinya ya. Nah, bagaimana tantangannya adalah bisa memfasilitasi deployment yang otomatis ya. Nah, ini nanti ada beberapa pendekatan yang salah satunya infrastructure as code. Jadi infrastruktur sekarang pun bisa dikendalikan dengan program. User access dan yang lainnya, privilege dan yang lainnya bisa dibuat secara otomatis. Kita buatkan code-nya.
proses ini kita, kalau dulu orang datang gitu kan, store ke bagian operation, ini sudah jadi, tanda tangan, approve ya, oke, deploy mana nih datanya, mana script dan yang lainnya. Sekarang begitu sudah ada di suatu repository yang terintegrasi antar tim dalam software development, tinggal di review, integrasinya jalan, di verifikasi, oke, rilis secara otomatis. Jadi banyak yang sekarang dilakukan secara otomatis, testingnya otomatis, integrasinya secara otomatis. Ya, kadang memang di sini karena memudahkan, kita tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang sebelumnya dijalankan secara konvensional, secara manual. Testing manual, integrasi manual. Ya saat itu relevan, kalau sekarang sudah banyak yang bisa dilakukan secara otomatis. Apalagi kalau testingnya hanya code, ya kan? Sudah ada testing otomatis untuk code. Ya, jadi lebih cepat siklus pengembangan softwarenya. Nah ini best practice di development yang modern. Ini otomatisasi ya, automate repetitive tasks to increase efficiency and reduce error. Ini beberapa tahapan proses di software development-nya bisa dilakukan otomatisasi, begitu juga di software configuration-nya. Lalu integrasi di dalam CI dan CD-nya untuk memastikan proses dan integrasinya bisa berjalan seamless ya. Ya enggak. Ya. Lancar gitu. Timnya ada di mana-mana, nggak ada masalah. Yang penting punya suatu collaboration system yang bisa digunakan untuk deployment, untuk integration. Ya karena sekarang basisnya sudah di jaringan itu tidak hanya di LAN, bisa di internet dan yang lainnya, sehingga tim pun tidak hanya di satu tempat, bisa terintegrasi code-nya, testingnya, deployment-nya. Testingnya di sini juga include automated testing to every stage of development. Nah kalau kita bahas tahapannya. Tahapan pengembangan software kan CLC ada apa? Requirement analysis, apalagi design, implementation atau code gitu ya, testing, deployment. Bagian mana yang menjadi tantangan terbesar untuk automation? Apakah semua mudah atau sama? Desain. Desain yang mana? Desain banyak. Application-nya kan bisa desain user interface-nya, database design, application design. Sama semuanya. Oke, desain. Ada yang berbeda? Mana yang kayaknya diotomatisasi kayaknya nggak mudah. Desain aplikasi, oke, contohnya membuat use case nggak bisa, gitu, otomatis. Nggak bisa membuat UI-nya, jadi harus ada suatu sentuhan manual gitu kan ya. Oke, UI-nya desain. Ada lagi yang lain? Kalau kita bicara SDLC, apakah benar kita bisa lakukan otomatisasi, testing, dan bahkan mungkin development-nya? Kita ngomong testing, development-nya dulu. Yang bisa dilakukan generate secara otomatis, dilakukan secara otomatis. Oke, tadi ada desain interface. Requirement analysis bisa nggak dilakukan otomatisasi? Requirement analysis bisa. Contoh. Misal kebutuhan usernya diketahui. Bagaimana mengetahuinya? Oke, tapi artinya nggak sepenuhnya dong ya. Kan gini, software itu berubah, triggernya ada 3. Tadi ya, ingat ya. Business requirement-nya berubah, teknologi berubah, atau user requirement-nya berubah. Apakah user requirement berubah ini bisa dibuat otomatis? Tidak bisa.
Jadi walaupun ada otomatisasi, pada akhirnya ada beberapa sentuhan manual yang masih perlu dilakukan. Pak, sekarang ada AI bisa deteksi perilaku user, ya mungkin hanya rekomendasi untuk perubahan, justifikasi untuk diubah. Tapi pada akhirnya policy diubah atau tidak perlu manual. Sampai saat ini ya kan, requirement, desain juga tidak tertentu ya. Tapi mungkin desain dalam tahap tertentu bisa di-generate. Kalau kita punya pattern, Anda punya model diagram misalnya, use case diagram sudah jadi, kelas diagram sudah jadi, activity diagram jadi, bisa nggak sekuennya otomatis dibuat? Ya, Anda jawab sendiri, bisa nggak? Iya. Kalau sudah ada skenario-nya, sudah ada objek kelasnya, bisa nggak otomatis nanti di-generate model sekuennya? Kalau belum ada software, Anda punya patternnya, punya logiknya, bisa jadi tema skripsi. Otomatisasi pengembangan model. Jadi kalau bisa demikian, wah, yang membuat model software bisa terbantu dengan diverifikasi. Tapi tentu nggak mudah. Ya, di tahap desain itu nggak mudah. Yang masih memungkinkan adalah codingnya. Ya, code bisa aja diotomatisasi bagian tertentu, tapi juga nggak mudah. Yang bisa dilakukan adalah testing. Nah, kalau testing masih bisa otomatisasi. Tapi tes ini juga tes code. Apakah testingnya ini bisa memastikan codingnya sesuai dengan desain? Hal berbeda. Apakah desainnya bisa dites kualitasnya sesuai dengan requirement? Tergantung bagaimana requirement itu dikelola. Bagaimana software configuration-nya. Kalau punya software configuration yang tertata secara sistematis, mungkin saja desain itu bisa memvalidasi, ya, divalidasi dengan requirement. Bisa jadi. Oh, kita sekarang AI bisa kita prompting, ya, bisa jadi nanti suatu saat dengan software configuration yang lengkap, menulis kita kasih requirement-nya, kita jelasin. Nah, bagaimana kita menangkap requirement itu tantangannya sama juga waktu kita memprompting, mencari faktanya, menggambarkan sistem. Kalau requirement analisnya nggak lengkap, ya desainnya nggak lengkap. Desainnya lengkap, codingnya bisa aja nanti juga sudah mulai diotomatisasi. Saya membuat model seperti ini, user interface-nya, database-nya seperti ini, ya kan? Engine-nya seperti ini, bisa dibuat script-nya? Mungkin bisa, dan beberapa case bisa dilakukan. Jadi ada beberapa sekarang sudah mulai otomatisasi, tapi tetap peran kita ada di generate ID ini tadi ya. Kenapa harus demikian desain software-nya dan seterusnya. Nah ini testing ini masih memungkinkan ini diotomatisasi. Dokumentasi, kalau dokumentasi bisa, ya saya yakin bisa. Dengan model demikian sampai testing dan nyemuk semuanya, kita bisa bantu otomatisasi untuk dokumentasinya, sehingga bisa jadi nanti waktu report ya, report item di sini, ini bisa dilakukan secara otomatis, nggak manual lagi. Ya. Oke, ini bagian terakhir dari software configuration management. Cukup ya? Nah sekarang boleh diberikan tugas masing-masing. Bagaimana saya mengkonfigurasi project saya ya? Di mana dokumen requirement analisisnya? Coba bukan sekedar ada valid dan merepresentasikan gambaran sistem. Siapa tahu di antara Anda nanti tugasnya adalah sebagai sistem analis. Anda harus membuat dokumentasi hasil fact finding dan requirement analisisnya. Belajar membuat. Ini tantangan bagi kita di CS. Ya, sehingga banyak akhirnya diambil anak IS. Karena untuk
sistem analis diperlukan abstraksi komunikasi yang bagus ya. Kalau kita nggak kritis, ya nggak bisa mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan. Ya, jangan hanya berhenti sebagai programmer, nggak masalah programmer selamanya, tetapi tentunya kalau kita punya pengalaman di dalam fact finding dan analisis akan menambah wawasan kita dalam pengembangan software. Ya, dan seterusnya ya, berkaitan dengan SDLC tadi yang memang kita harapannya semua fit dengan setiap item di software configuration management. Ini slide terakhir di sesi 15, kita lanjut ke sesi berikutnya. Untuk tugasnya bisa latihan sendiri di tugas masing-masing lah. Sebentar. Ini banyak materi teknis sehingga nanti saya nggak terlalu banyak detail ya teknisnya, nanti masing-masing bisa sesuaikan dengan proyeknya. Saya akan cepat saja. Version control system ini bagian dari software configuration juga tadi ya versi ini. Ya, ada beberapa contoh. Ini ada konsep dari Git yang ya langsung praktek saja lah kalau ini ya. Anda kan sudah ada proyek-proyek yang berrelevan dengan tugas di mata kuliah. Anda bisa langsung terapkan saja. Tujuannya nanti adalah memang ini untuk kolaborasi dalam pengembangan proyek. Ada beberapa fitur yang mungkin juga Anda sudah bisa explore. Bisa di sini. Ini contoh. Ada yang pernah menggunakan ini? npmgs.org ini? Ya, sudah. Ada pengalaman di sini? Bisa menjelaskan skripnya? Ini environment-nya integrasi dengan Linux. Jadi ini adalah contoh kolaborasi. Saya tidak bahas lebih teknis ya. Ini bagaimana teknis instalasinya. Intinya Anda harus pahami object oriented programming ya. Sekarang fundamental object oriented programming, walaupun nanti main di Java dimanapun, C#, Anda punya fundamentalnya. Skripnya sedikit beda lah ya. Jadi kalau baca skrip ini tahu, tapi tujuannya apa kan kita nggak tahu ekonominya seperti apa. Jadi tujuannya adalah untuk proses install komponennya yang diperlukan, source-nya, ada fungsi. Ini yang sudah belajar sih nggak usah dibahas lagi ya, ini skripnya. Jadi Anda akan banyak ketemu skrip-skrip seperti ini nanti waktu praktek. Jadi C selalu digunakan, banyak digunakan. Ya. Oke, version control system, VCS. Version control system combine procedure and tools to manage different version. Jadi versi itu mengombinasikan prosedur dan tools, ya. Tools untuk mendefinisikan urutan nomor versinya, prosedur berkaitan dengan perubahan-perubahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Di versi control system ini yang dilakukan adalah tracing terhadap perubahan software. Jadi di sini ada itu untuk tracing perubahannya, misalkan seperti ini ya. Tahun 2016 ini produk juga seperti apa, ya baseline-nya seperti apa dengan
komponen tadi yang bahas di depan. Lalu pasti membuat kolaborasi di beberapa developer yang mungkin tidak hanya satu atau dua tim, bisa banyak developer terlibat, dan dimungkinkan rollback to previous version if necessary. Misal nih, bisa jadi di versi berikutnya ada suatu produk yang di-develop di sini ya. Ini mau produk satu versi 4, ini balik lagi ke versi sini. Bisa jadi. Mungkin. Saya nggak tahu, ada nggak yang di sini punya pengalaman menggunakan suatu produk software, kayaknya di versi sebelumnya dulu pernah dirilis seperti ini, mirip dan 2-3 tahun lalu, setahun ini berubah, tapi kayaknya pengalaman saya menggunakan ini kembali ke versi yang lama. Ada nggak pernah alami itu? Belum pernah ya? Ya, pada versi sebelumnya. Jadi mundur. Ya. Ada kemungkinan seperti itu. Ada kondisi tertentu sehingga mundur ke 3 versi, 4 versi sebelumnya. Dimungkinkan. Jika memang ternyata ada benefit-benefit yang memang bisa lebih banyak didapat dari versi sebelumnya. Yang saya selalu contohkan Windows karena banyak dekat dengan kita ya. Windows itu versi 31 itu versinya sudah modelnya kotak-kotak floating gitu. Versi 95 kayak wizard slide, nuansanya berbeda. Windows berikutnya 98 masih mirip. Di Windows berapa itu ya? Nuansanya mirip-mirip, kombinasi antara versi lama yang awal dengan yang baru. Ya. Kalau yang lainnya software ya, yang suka game pernah ngalamin ada game kayak yang panjang umurnya dan versinya sudah kesekian dan Anda punya experience, kayaknya balik lagi ke sekian tahun lalu ini. Mungkin tidak semuanya ya, mungkin tidak semua bagian software itu, tapi mungkin di bagian service tertentu balik lagi. Bisa jadi misalkan ini absensi di Windows, kayaknya kalau absensi pakai teknologi sekarang ini banyak yang nitip ini misalnya gitu ya. Kita balik lagi ke tapping saja lah. Ya, mungkin saja suatu saat balik ke tapping lagi. Ya. Terus softwarenya di mana? Ambil lagi konfigurasi yang lama. Di mana desainnya, di mana code-nya, testingnya dan seterusnya, pasang lagi. Ya. Di manufaktur kan juga terjadi begitu juga kan. Anda yang suka oprek-oprek otomotif ini pakai komponen produk lama gitu kan, ya sudah oprek-oprek. Tapi ini kan nantinya software, yang oprek software gitu ya, pakai teknologi yang lama. Ya bisa dimungkinkan ya. Jadi enable rollback to previous version if necessary, bahkan sekian versi sebelumnya. Support branching and merging for parallel development, dan ini sudah lumrah terjadi sekarang. Tidak ada development yang saat ini murni sequence ditinggal. Paralel. Bagaimana bisa paralel? Dengan Scrum sprint yang kita schedule dengan dalam satu backlog itu dimungkinkan paralel, ya kan? Dimungkinkan paralel. Skopnya nggak banyak, pendek-pendek. 2 minggu selesai. Bagi yang penting jelas sudah di firm bahwa ini yang dibutuhkan, usernya aktif di dalamnya kan. Oke, ikut review sprintnya. Oke, jalan. Memang harus usernya aktif. Jadi jangan berharap kalau mau agile terus stakeholdernya terbatas terlibat, susah. Karena ada review rutin 15-20 menit gitu ya di setiap sesi untuk review.
Nah, ini dimungkinkan paralel. Bahkan lokasinya dengan adanya contohnya Git seperti itu ya, bisa banyak tim yang tersebar di banyak tempat untuk kolaborasi di situ ya. Tidak harus yang dari Malang saja. Malang dengan Bandung ini ketemu idenya sama, nanti kita proyekkan ya. Oke, sepakati kolaborasinya pakai Git untuk codingnya, mungkin kan? Ya, integrasi. Nah, artinya apa? Bisa paralel, bisa kolaborasi, multi developer. Nah, ini beberapa penjelasan mengenai versioning dari histori ya dari VCS sendiri. VCS sendiri punya perjalanan yang sudah melewati 3 generasi di sini ya. Pertama lokal VCS, lalu centralized, distributed. Ya, ini tentu arsitekturnya sudah berubah. Kalau lokal ini banyak yang memang mungkin sistemnya saat itu mungkin masih desktop system dan seterusnya. Lalu centralized itu mungkin arsitekturnya yang cloud server, dan sekarang sudah ke distribusi seperti Git atau Mercurial. Oke, centralized version control system yang disebut centralized itu di sini bagaimana? Single central repository ya. Jadi repositorinya benar-benar tersentral ya. Di mana seluruh klien nanti akses ke sana. Ya, kalau di BINUS ini centralized ya. Semuanya terpusat di data center yang ada di Jakarta sana. Jadi kalau tim developernya ada banyak tempat, tapi semuanya itemnya, softwarenya, komponennya terpusat, tersentral ya. Jadi setiap developer bisa bekerja di setiap masing-masing workstation-nya ya, bisa ada di mana-mana, tetapi resources-nya ada di satu tempat ya, terpusat. Nah, ini versi pertama. Karakteristiknya di sini sederhana ya, menyederhanakan administrasi karena terpusat. Single point of value karena memang terpusat repositorinya, tapi tentunya begitu di sini masalah dampaknya kemana-mana, gitu kan? Misalkan gini, BINUS Maya sekarang terpusat, BINUS Maya terpusat, ada di Jakarta sana. Tiba-tiba database-nya crash. Yang kena hanya Jakarta, enggak. Bandung, Malang, Semarang kena semua. Medan juga sekarang kena. Terpusat. Itu jika berkaitan dengan running product. Berkaitan dengan development-nya, kalau timnya sudah terdistribusi, ada di mana-mana, repositorinya masalah, nggak bisa kerja semua. Karena terpusat. Tapi enak mengelolanya terpusat, administratifnya nggak ribet, terpusat ya kan, disederhanakan. Hanya saja karena terpusat perlu jaringan aksesnya, ya kan? Perlu policy. Ini boleh akses ini sampai di mana? Hanya melihat saja dokumentasinya atau bisa sampai mengubah. Kalau mengubah yang mana? Code-nya saja atau sampai desainnya? Nah, itu bisa diatur. Oh, ini role-nya sebagai front-end developer. Ini bagian yang bisa di-update, edit. Yang ini hanya view saja. Oh, dia sebagai database designer. Bisa sampai di database untuk bisa mengubah. Di project yang mana? Nah, itu bisa dilakukan dan bisa lebih sederhana, tapi tetap menggunakan jaringan karena repositorinya terpusat ya. Ini jika centralized. Nah, ini di servernya nih jadi satu nih. Version database-nya nih ada versi 1, 2, 3. Ada komputer A, komputer B. Di sini butuh file yang diakses dari repositori.
Ya, dia mau pakai versi berapa? Versi 2, akses ke pusat. Ini versi berapa? Versi 2 juga ke pusat. Tapi begitu versi 2 ini bermasalah, udah A dan B masih nggak bisa. Dan untuk ini masih perlu komunikasi menggunakan jaringan. Ya, semua pasti pakai jaringan yang dibutuhkan. Dan ini gambaran untuk centralized. Nah, kalau distribusi ini lebih apa ya? Lebih meminimalkan resiko. Ya. Setiap user memiliki copy dari setiap repository, sehingga nanti ada keuntungannya juga di sini ya. Standard workflow is to clone some existing repository. Semua repository di-clone di beberapa titik. Google ada di beberapa titik ya, ya kan, di banyak titik distribusi. Jadi kalau kita akses search itu, coba cek search-nya dilarikan ke Singapura atau kemana, ya kan, storage-nya ya, dan storage-nya bisa diatur juga. Tapi mungkin ada sama, nggak tahu seberapa datanya sinkron ya. Nah, ini kalau mau datanya, tapi kalau di dalam software tidak hanya data ya, code-nya juga dan yang lain. Dimungkinkan offline operation, jadi operasinya tidak harus online karena repositorinya terdistribusi. Kita di masing-masing workstation bisa bekerja. Di Malang bisa bekerja, oke, sama datanya dengan yang di Jakarta, Bandung dan yang lainnya. Tapi tentunya di sini ada hal yang perlu dipertimbangkan. Full history available locally. Untuk full ini berarti perlu biaya lebih, ya kan? Perlu biaya di masing-masing. Kalau kliennya hanya 2, kalau lebih dari 200, ya harus 200 lebih di clone dan ini perlu effort. Ya, tapi bisa offline work. Kompleks merging capability. Nah, kalau saat ini di Pinus masih centralized ya, masih centralized. Untuk distributed, server komputernya ada versi 1, 2, 3, di-clone ya, misalnya ke A dan B. Ada perubahan disinkronisasi, harus sinkronisasi. Kalau titiknya 1 cuma 2 atau 2 yang disinkronisasi, oke. Kalau ternyata jaringannya sudah kompleks, wah, perlu waktu juga yang jadi constraint untuk sinkronisasi. Karena tantangannya harus identik semuanya, harus sama. Katakanlah Binus gitu ya, servernya tidak terpusat, ada di Semarang juga, code-nya juga ada di sini. Di sini membantu development, tapi mungkin projectnya berbeda, tapi datanya kan harus sama. Kalau ada perubahan harus sinkron, sinkron ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Malang. Nah, tinggal jaringannya seberapa kuat untuk sinkronisasi. Kadang suatu bisnis memang bisa dilakukan distributed jika jarak berubah, hanya tidak urgensi untuk sering berubah ya kan. Manufaktur dan yang lainnya ada standarisasi ya kan, bisa distributed. Standarnya sama, nggak banyak berubah. Kalau berubah mungkin dalam jangka waktu sangat panjang, ya, effortnya tidak terlalu berat juga untuk sinkronisasi. Mungkin parsial kalau backup data itu namanya difference, ya. Ada full backup, ada diferensial. Jadi kalau berubah saja di sinkronisasi, ya, bukan full, ya. Nah, ini yang tantangannya di sini. Kenapa? Masing-masing harus sama ini. Dan software configuration tadi juga tidak hanya bicara mengenai code saja. Banyak kan kalau sudah tidak lebih dari seramai ini kan, seperti tadi Microsoft itu kan produknya sudah saya nggak banyak kalau Microsoft dia terus distribusi kan seperti apa, ya. Walaupun bisa memungkinkan ya, tetapi tentu effortnya harus kuat di infrastrukturnya. Nah, kalau kita bandingkan centralized, distributed, aspeknya repository, single central server, ini multiple local copy.
Offline access limited karena centralized. Ini full, ya, offline. Collaboration sequential commit, parallel karena offline. Performance slow, faster, distributed. Use case-nya small team, simple project, tapi large project open source. Tapi harus effort untuk infrastruktur yang kuat untuk sinkronus. Ya. Anda proyeknya termasuk besar atau kecil? Kecil, berarti lebih cocok yang mana? Centralized. Ya, kita jadi nanti sementara centralized dulu satu tempat. Tapi harus bisa diakses banyak orang. Iya kan? Karena itu pakai Git atau apa yang centralized. Proyeknya masih kecil. Tapi begitu nanti makan loh. Beda environment-nya bisa jadi. Ada yang menggunakan distributed. Git fundamental ya. Saya agak cepat saja di Git, nanti teman-teman langsung saja ke sana ya, saya singkat saja. Di dalam Git ini ada beberapa bagian, di antaranya repository ya. Ada suatu direktori yang menyimpan project file ya. Nah, ini project file ya. Berikut perubahannya. Nah, di sini local repository, jadi Anda bisa clone ya ke masing-masing workstation, ya ke lokal mesin, sehingga Anda bisa develop lebih independen, tapi nanti bisa terintegrasi. Remote repository-nya di sini di host ke server, misalkan di GitHub, GitLab dan seterusnya. Ya, tapi kita masih bisa kerja secara offline. Nah, ini berkaitan dengan proses untuk commit ya, beberapa perubahan yang mungkin sudah dihasilkan ya, di commit. Ya mungkin ada yang sudah pernah jalan ini ya, proyeknya bekerja lalu kita commit sinkron gitu kan ya. Ada bisa jelaskan di sini yang sudah pengalaman di Git? Sudah pernah commit project sub dan seterusnya? Ya, bisa cerita gimana pengalamannya? Siapa mau cerita dulu? Gimana pengalaman commit di Git? Susah nggak? Gampang. Kerja berapa orang? Oh, sendiri. Ada yang mengalami kerja banyak orang? Ya, pernah. Gimana? Bisa cerita pengalamannya? Waktu itu kayaknya 80 orang. 80 orang? Tapi pakai GitHub. Oh, oke. Terus akhirnya kita buang kagaknya di mana. Kenapa? Terlalu beban Gitnya. Beban di lokal atau di servernya? Oh, duitnya. Tadi makanya kalau mau seperti ini ada kosnya sih memang ya. Ya, ada duitnya. Ya. Berarti ke flow. Kita kayak lawan. Bisa kolaborasi ya? Berkolaborasi mas? Berarti develop bareng-bareng di repository yang sama? Ya. Masih bisa? Itu kayak firmannya gitu. Nah, lebih light lah ya, Ya, lebih murah harganya. kalau Oke. paling kita perannya ada para tim. Oke, saat ini Nggak dulu sih. dulu. Oke. Pernah kayak gitu juga? Bareng-bareng dengan tim yang lain? Gimana pengalamannya? Komitnya suka Konflik ya. Ya, ini tantangan-tantangan di kerja di tools untuk kolaborasi ya. Sudah tahu kenapa bisa konflik? ternyata ada yang ambil berkas bersamaan dan itu Ya, ada pinter yang ternyata hampir sama ya. Mungkin kitnya versinya yang berapa bedanya? Ya, relatif bersamaan. Artinya semakin banyak tim yang akses, concurrent-nya, probability-nya makin tinggi. Kan gitu ya. Berarti konfliknya makin tinggi. Nah, ini tantangan untuk bekerja di Git. Ya, yang mungkin masih terbatas tadi ya. Tapi secara konsep sebenarnya oke ya. Cuman karena software toolsnya aja yang memang masih belum bisa ngatur concurrent. Kita yakin suatu saat itu solve. Contoh database. Dulu belum ada concurrency controlnya. Case-nya juga sama.
begitu ada versi control management, user akses bersamaan. Anda bayangkan user yang akses aplikasi yang aplikasi lah ya, yang saat ini menurut Anda banyak pengunjungnya apa? Instagram, oke, IG. IG itu dalam 1 detik kira-kira ada berapa kali orang? Nggak pernah merasa ini tuh, nggak konflik ini kan ya. Instagram kita sebagai user, sebagai developer ya kita nggak tahu, kita bukan developer di IG-nya maksudnya. Tapi kita sebagai user, perubahan di IG itu nggak pernah merasa kita ada masalah gitu kan, smooth saja. Bayangkan tadi kalau seandainya kita developernya ada konflik, satu konflik, software baru komit sebagian, ini harusnya bisa dalam satu periode harus komit beberapa bagian, hanya 2 atau 3, akhirnya bisa nggak jalan satu fitur, ya kan? Karena mungkin ada satu fitur yang membutuhkan pembaruan dari tim yang satu lagi, dan dia sedang konflik karena tiketing tadi. Bisa terjadi hal gitu ya. Nah itu masalahnya kan akan hadapi juga nanti di lapangan. Ya setidaknya sudah mengalami, bagus sudah mengalami. Jadi nanti kalau ketemu yang seperti ini tinggal sharing knowledge-nya dari yang lain sudah mengalami ya. Sama juga dengan belajar sepeda ya. Belum bisa, tapi sudah pernah jatuh, udah kemarin jatuh. Ya. Nanti tinggal ambil keseimbangan. Ya ini ya, untuk gift saya tidak akan bicara banyak lagi. Anda rasakan saja gimana mekanismenya untuk COVID-nya. Ya, ada branch juga, merge ini ya, yang nanti ada yang punya bisa sharing gitnya. Ada yang mau sharing gitnya boleh? GitHub boleh. Mau sharing? Boleh sih. Ya, silakan bagaimana komitnya, bagaimana akses repositorinya dan merge-nya. Coba angkat dulu. Ya, boleh ya. Daripada saya menjelaskan ini penting yang sudah ada skrip dan yang lainnya ya. Ada yang mau sharing juga boleh ya di projectnya. Silakan. Bisa di-share di. Iya, silakan. Nah, silakan. Pakai mic-nya. Ya, sharing ya dari teman-teman yang sudah mengalami menggunakan GitHub, Bapak. Ya, selamat sore semuanya. Saya akan berikan sedikit pengalaman saya dalam penggunaan GitHub. Jadi ini adalah repository untuk sebuah custom kernel. Saya compile kernel saya sendiri dan ini adalah source-nya. Jadi apa yang membuat ini berbeda? Biasanya kan ketika membuat sebuah program kita langsung commitnya ke main branch. Namun karena kernel saya ini ternyata dipakai oleh orang lain, saya tidak bisa menutup kemungkinan apabila tiba-tiba mereka compile dalam versi yang dalam tanda kutip rusak, bisa booting. Jadi solusinya bagaimana? Saya buat 2 branch seperti ini. Jadi satu branch selalu adalah experimental branch. Ini adalah branch yang sudah stabil, yang sudah saya tes, dan ini adalah branch eksperimental. Nah, prosesnya seperti ini. Kita lihat dalam activity ya. Ya, ini adalah activity-nya. Ini baru-baru saja saya pakai fitur ini. Sebelumnya saya selalu push ke main branch karena perubahannya itu cukup minor. Seperti cuma sekedar ngedit config file saja di bawah sini.
Contoh yang berubah mana nih? Pak? Misalnya yang gampang saja ya. Oh iya, iya. Ya, ini misalnya cuma sekedar mengubah satu line saja, yaitu adalah mengubah dari konfigurasi hertz dari 1000 ke 300. Itu cuma berubah satu line aja. Makanya dulu tuh cuma pakai main aja. Tapi karena berhubung ini kernel ada yang namanya proses upstream, maka saya lakukan seperti ini. Tapi karena kalau upstream itu pastinya masih dalam arti kata stabil, saya upstreamnya itu dari branch-nya Google ini ya. Ini adalah contoh upstream. Ini saya pakai git fetch get, lalu kemudian saya merge. Jadi ini adalah semua change-nya ini. Mesin nggak masalah. Merge nggak ada masalah karena secara struktur belum saya ubah kalau yang dalam-dalamnya. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Ini autornya masih ada semua. Ini adalah misalnya adalah Greco Hartman dan ini adalah kontributor lainnya seperti ini. Lalu ya ini adalah contoh-contoh yang masih stabil ya. Lalu kemudian adalah hal yang nggak stabil. Ini adalah contoh penggunaan di eksperimental. Misalnya adalah ini. Ini aja. Ya, yang ini adalah sebuah contoh di mana saya implementkan dalam tanda kutip adalah kernel modul pribadi. Saya buatkan ini dalam konteks semoga bisa booting dan tidak ada masalah. Kalau bermasalah seperti percobaan lama saya, HP-nya nggak booting, bootloop. Dan bootloop pakai kernel ini dengan kernel itu nggak enak jujur aja guys. Jadi ini awalnya adalah pushnya ke branch eksperimental ini ya. Dilihat dari sini, pushnya ke eksperimental ini. Nah, lalu ketika sudah stabil, saya lakukan pull request dong dari ini semua. Jadi satu persatu setelah selesai sudah diuji, sudah stabil, baru saya pull request. Ini contoh pull requestnya ini. Nah ini, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah push untuk ke yang branch stable. Jadi ini adalah semua komit-komit yang saya lakukan dan ini sudah dimasukkan ke stable. Ini semua. Jadi ini kode-kode yang berubah sini dari awal komit sampai akhir komit. Begini. Jadi kurang lebih itu pengalaman saya menggunakan Git. Terima kasih. Ada mau tanya nggak? Ada. Sudah ya, sudah pengalaman juga yang lain. Beda pengalamannya. Mungkin boleh lihat ini nggak? Apa namanya? Yang comparing change-nya itu. Comparing change. Mau yang mana? Buatnya sendiri nggak bareng sama tim. Oh, seperti nggak ada. Iya, saya sendirian. Ya karena tadi sendiri. Iya. Ada yang punya tim yang nanti sharing-sharing aja ya. Yang pembagian. Oke, makasih. Pas untuk siapa? Wesley ya. Oke, makasih Wesley ya. Ada ini pengalaman penting ya walaupun sendiri tapi sudah mencoba ekspor Git ya teman-teman yang lain. Silakan teman-teman ekspor juga ya. Ini cara kerja sekarang ya memang demikian kita software development ya. Toolsnya silakan bikin GitHub mau apa deh macam-macam. Tanya sekarang. Tanya teknisnya yang punya code di sana. Coba yang comparing
yang biar nunjukin. Oh, ada, Koper, silakan. Oh, minjem. Berapa? Boleh. Ini yang kalau tidak ada cuma lupa namanya. Ya, nggak apa-apa. Please. Lanjut ya, agak cepat saja karena beberapa hal teknis nanti bisa juga sharing dari teman-teman yang sudah pengalaman di Git dan beberapa contoh di GitHub. Ya, ini benchmark bagaimana dilakukan. Ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini tulisnya. Jadi materi teknis ini saya lebih tertarik sharing langsung dari teman-teman yang pengalaman ya di masing-masing. Kita sesi hari ini cukup, proyeknya sudah sampai mana? Ya, semuanya masing-masing. Yang sudah selesai, sudah dites, siapa yang sudah testing? Ada yang sudah testing? Beberapa nggak apa-apa sudah. Artinya gini, sudah merasakan tahapan sampai testing. Ya, walaupun belum semuanya nggak apa-apa. Ya kan? Hasil testingnya bagaimana? Dicatat nggak temuannya apa? Siapa yang memperbaiki? Kapan diperbaiki? Hasilnya ada di mana versi perbaikannya? Nah itu kalau kita bekerja biasanya dibuat lognya ya, dibuat lognya. Nanti yang sudah testing, saya rasa sudah mengalami proses itu ya, testing unitnya, integrasinya. Di tanggal 12 Mei harapan saya sudah ada bentuk yang di-share ya, yang diintegrasikan dengan proyek mata kuliah lain, silakan ya. Jadi nanti hari Sabtu di mata kuliah tersebut, sekali lagi tujuannya agar ide Anda walaupun belum sepenuhnya selesai bisa diverifikasi, divalidasi oleh orang lain ya, mungkin idenya. Saya rasa itu. Dan nanti laporannya jangan lupa nanti kita akan sudah submit kan ya, apa yang perlu dikumpulkan tak? Sudah tak? Di grup. Nah, diperhatikan apa aja yang perlu dari functionality dan yang lainnya yang di awal ya, sampai modelnya. Kalau berkaitan dengan alat tentu harus ada model arsitekturnya ya untuk alatnya dan seterusnya. Baik, kita absensi dulu karena sudah jam 5 ya. Oke,